Halo teman-teman mahasiswa semua, selamat datang di kelas Bioteknologi Pangan, masih bersama saya, Irfia Lerti. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih di bab pendahuluan ya. Nanti kita akan melanjutkan materi kita seputar tipe-tipe bioteknologi pangan. Udah pada penasaran kan? Yuk ikuti terus kelas kita. Di video sebelumnya kita sudah mengetahui beberapa tipe bioteknologi pangan. Nah, ini adalah 4 tipe bioteknologi pangan. Ada bioteknologi pangan konvensional, ada bioteknologi pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan, kemudian ada bioteknologi pangan untuk meningkatkan kualitas dari fermented food atau pangan fermentasi. Yang terakhir adalah tipe bioteknologi pangan yang difungsikan untuk meningkatkan human health dari orang yang mengkonsumsinya. Nanti di pertemuan ini kita akan membahas satu persatu tipe bioteknologi pangan tersebut. Tetap ikuti kelas kita ya. Yang pertama yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah bioteknologi pangan konvensional. Apa sih bioteknologi pangan konvensional ini? Jadi, bioteknologi pangan konvensional ini adalah bioteknologi pangan yang sudah ada dari zaman dahulu. Bioteknologi pangan konvensional ini dia akan memanfaatkan mikroorganisme pada proses biokimia dan proses genetik alami, yaitu proses fermentasi. Nah, nantinya produk di akhir adalah produk hasil akhir proses fermentasi. Kelebihannya apa? Kelebihan dari bioteknologi pangan konvensional ini adalah biaya produksi yang murah karena hanya memanfaatkan alat-alat dan teknologi yang sederhana. Nah, kemudian untuk produknya, nanti pengaruhnya dalam jangka panjang sudah diketahui karena bioteknologi pangan ini tadi dikatakan bahwa dia sudah ada dari zaman dahulu. Nah, kemudian untuk kelemahannya, walaupun tadi alatnya dan metodenya itu sederhana, tapi bioteknologi pangan konvensional ini punya beberapa kelemahan, yaitu memerlukan waktu yang relatif lama karena untuk aplikasinya nanti menggunakan mikrobia yang sederhana. Nanti untuk hasilnya itu juga terkadang tidak bisa diperkirakan. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh dari aplikasi bioteknologi pangan yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman lihat di sini ada tape ketan, kemudian ada tape singkong, kemudian yang paling terkenal kita punya produk yang namanya tempe. Kemudian selain di Indonesia, jadi bioteknologi konvensional juga mendunia, juga udah ada di berbagai belahan dunia. Contohnya di paling atas sendiri itu ada beberapa produk hasil fermentasi dari teh yang biasanya kita sebut dengan kombucha. Kemudian yang di bawah itu ada sauerkraut, kemudian ada pickles dari mentimun, dan yang paling terkenal ada juga kimchi. Nah, produk-produk ini semua, kalau teman-teman lihat, ini merupakan produk dari bioteknologi konvensional, yaitu udah ada dari zaman dulu, kemudian produknya itu adalah hasil proses fermentasi. Oke, sekarang kita menuju tipe bioteknologi kedua, yaitu tipe bioteknologi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Di sini maksudnya untuk memenuhi kebutuhan pangan, salah satunya dengan pemanfaatan GMO atau Genetically Modified Organism. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, itu adalah lambang untuk produk-produk yang mana produk tersebut menggunakan aplikasi dari GMO. Jadi tujuan utamanya GMO itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan di suatu wilayah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Nah, hal ini dikarenakan kalau kita lihat lambat laun itu lahan untuk bercocok tanam itu semakin menipis. Maka dari itu para ilmuwan ingin menciptakan bahan pangan yang mudah diproduksi dengan kandungan gizi yang sama, bahkan lebih dibandingkan dengan bahan pangan pada biasanya. Oke, di sini kalau teman-teman lihat, ini adalah beberapa contoh GMO foods atau makanan-makanan hasil rekayasa genetika. Di situ ada jagung contohnya. Di situ terlihat bahwa lebih dari 70%
jagung yang ditanam, terutama yang dihasilkan di US, merupakan jagung hasil GMO. Jadi kalau kita memakan jagung, yang mana jagung itu diproduksi dari US, itu adalah salah satu contoh dari GMO food. Kemudian ada juga kedelai. Dari 93 soybean yang ditanam di US itu juga merupakan hasil dari GMO. Kemudian ada juga gandum. Kemudian ada pepaya, Hawaiian papaya. Di sini Hawaiian papaya juga kebanyakan pepaya jenis ini merupakan hasil dari GMO. Kemudian ada juga contohnya salmon. Nah, salmon ini, beberapa jenis salmon yang dihasilkan itu juga ada yang merupakan hasil dari GMO. Kemudian, tipe ketiga merupakan tipe bioteknologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dari fermented food. Jadi kita tadi sudah berdiskusi untuk bioteknologi tipe pertama, yaitu bioteknologi konvensional, yang mana bioteknologi konvensional merupakan produk dari fermented food atau pangan fermentasi. Untuk tipe ketiga merupakan tipe untuk perbaikan dari produk-produk pangan hasil fermentasi. Di sini sebenarnya hampir sama dengan bioteknologi konvensional, yaitu menggunakan cara fermentasi, tapi bedanya adalah mikroorganismenya yang digunakan adalah mikroorganisme hasil rekayasa genetika. Contohnya bisa teman-teman lihat di bawah sini, ini merupakan contoh dari aplikasi bioteknologi untuk meningkatkan kualitas dari pangan fermentasi, yaitu pada produksi wine atau anggur. Jadi di sini kalau produksi wine-nya itu dengan memanfaatkan yeast hasil GMO. Jadi yeast-nya merupakan yeast yang diproduksi dengan proses rekayasa genetika. Kemudian yeast-nya ini, hasil rekayasa genetika ini lalu diaplikasikan pada pembuatan wine. Kayak gitu. Nah, nanti dampaknya apa? Dampaknya akan dihasilkan produk berupa anggur dalam waktu singkat dengan flavor yang sama seperti fermentasi yang lama. Jadi kalau kita tahu yang namanya wine itu semakin lama proses fermentasinya, maka flavornya akan semakin bagus. Jadi kualitasnya juga semakin tinggi kayak gitu. Jadi harganya juga semakin mahal karena flavornya semakin beragam. Nah, di sini kita ingin memproduksi wine yang tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk fermentasi, tapi menghasilkan kualitas yang sama dengan wine yang difermentasi dalam waktu yang lama. Maka dari itu kita menggunakan aplikasi dari GMO, yaitu untuk memodifikasi yeast-nya. Jadi mikroorganismenya yang digunakan untuk memfermentasi anggurnya kita modifikasi dulu. Nah, setelah mikroorganismenya kita modifikasi, kita aplikasikan ke produksi wine, nanti akan dihasilkan wine dengan flavor yang sama, dengan kualitas yang sama juga, dibandingkan dengan wine yang difermentasi dalam waktu yang lama menggunakan bioteknologi konvensional. Nah, kemudian ini adalah jenis bioteknologi yang terakhir, yaitu bioteknologi untuk meningkatkan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah bioteknologi yang digunakan dalam memproduksi vaksin HB atau hepatitis B. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, bioteknologi ini fungsinya di mana? Fungsinya dalam pembentukan rekombinan DNA. Jadi nanti di sini di aplikasinya plasmid DNA yang ada di dalam bakteri nanti akan dipotong menggunakan enzim tertentu yang dinamakan enzim restriksi. Kemudian setelah dipotong nanti akan disisipi oleh gen yang mana gen tersebut mengandung HB atau hepatitis B antigen.
yang mana gen tersebut adalah gen yang dapat memproduksi antigen hepatitis B. Setelah plasmid disisipi oleh gen tersebut, maka jadilah rekombinan DNA. Nah, kemudian DNA yang sudah jadi ini, yang sudah tersisipi, gen yang memproduksi antigen hepatitis B, dia akan diperbanyak dengan cara fermentasi di dalam tangki. Nah, kemudian hasil dari fermentasi ini nanti akan dihasilkan hepatitis B antigen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di situ ada hepatitis B antigen yang dihasilkan selama proses fermentasi. Nah, setelah dihasilkan antigen hepatitis B, nanti akan dilakukan proses ekstraksi dan purifikasi untuk mendapatkan pure antigen yang dapat menangkal virus hepatitis B. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh bioteknologi yang amat sangat berguna, terutama di era pandemi sekarang ya. Kalau kita lihat ada vaksin Sinovac, kemudian ada Astra. Nah, itu merupakan salah satu contoh aplikasi dari bioteknologi. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Jadi beberapa vaksin cara memproduksinya adalah dengan cara aplikasi bioteknologi kayak gitu. Oke, gimana? Makin tertarik kan untuk mengetahui seluk-beluk tentang bioteknologi pangan? Maka dari itu tetap ikuti video kita ya. See you next time. Bye.